Terima kasih pada seluruh mahasiswa yang telah masuk ke ruang Zoom meeting. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya harap kalian sudah melihat dari visual learning. Materi kita hari ini apa? Siapa yang bisa menjawab apa materi kita hari ini? Integral tak tentu.
Ya, betul. Siapa yang jawab? Quinta. Ya, oke. Quinta mendapat skor 2. So ya, hari ini kita akan belajar mengenai integral ya. Yaitu 2 macam. Yaitu integral tak tentu dan integral Riemann ya. Nah, sekarang coba kita lihat satu pertanyaan ya. Fungsi apa yang apabila diturunkan itu menghasilkan misalnya saja 5x pangkat 4. Ya. Atau dengan kata lain, ya, bisa juga pertanyaannya disajikan seperti ini. Ya. Misalkan f aksen x sama dengan 5x pangkat 4. Maka kesimpulannya fx itu sama dengan apa? Ya. Jadi fungsi apa yang ketika diturunkan menghasilkan 5x pangkat 4? Jadi sebelum diturunkan fungsi itu apa? Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? X pangkat 5, Pak. Ya, siapa namanya? Quinta. Quinta. Ya. Nah, kita lihat di sini kalau X pangkat 5 ini diturunkan, ya, ini memang menghasilkan 5X pangkat 4. Ya. Nah, bagaimana dengan ini? Ya. Misalnya GX. Ya. GX itu misalnya X pangkat 5 ditambah 10. Nah, maka kalau ini diturunkan menghasilkan apa? X pangkat 4. Ya? 5x pangkat 4. 5X pangkat 4 juga. 5X pangkat 4 juga. Ya, jadi di sini kalau misalnya fx sama dengan x pangkat 5, ketika diturunkan, ya, itu memang menghasilkan 5x pangkat 4. Tapi kalau misalnya ternyata gx yang seperti ini diturunkan, sama juga menghasilkan 5x pangkat 4. Ya, yaitu sama dengan f aksen x itu sendiri. Nah, demikian juga kalau misalnya saya mempunyai hx sama dengan ya, x pangkat 5 dikurang 17. Ya. Nah, ketika ini diturunkan menghasilkan apa? Ketika hx diturunkan menghasilkan 5x. 5X pangkat 5x. Ya. Jadi ternyata banyak ya, banyak fungsi yang ketika diturunkan yang menghasilkan 5x pangkat 4. Jadi bukan hanya x pangkat 5, tapi juga x pangkat 5 tambah 10, tapi juga x pangkat 5 dikurangi 17. Ya. Ada berapa banyak kemungkinannya? Ada berapa banyak kemungkinannya? Ada berapa banyak fungsi yang apabila diturunkan menghasilkan 5x pangkat 4? Dari penjelasan Bapak ada 3 yang sama. Ada berapa banyak semuanya? Sebentar tadi Ada 3. Quinta mendapatkan skor lagi tadi dari yang jawab integral ya. Skor 3. Apakah cuma 3? Fungsi yang diturunkan menghasilkan 5x pangkat 4. Apakah ada 10? Apakah ada 15? Tak berhingga. Tak berhingga. Betul ya Quinta. Jadi ada tak berhingga banyaknya fungsi yang kalau diturunkan menghasilkan 5x pangkat 4.
takbir hingga banyaknya. Ya. Intam dapat skor lagi. Jadi ada takbir hingga banyaknya. Nah, sehingga kita menuliskannya begini ya. Kita menuliskannya adalah integral ya. Integral 5x pangkat 4 dx ya. Itu sama dengan ya, x pangkat 5. X pangkat 5 ditambah T. Nah, di mana T-nya ini? Ya, ini adalah suatu konstanta. Nah, konstanta ini bisa berapapun. Ya, selama bilangan nyata, nilai C ini selama bilangan nyata, ini bisa berapapun. Ya, jadi ada takbir hingga. Ya, ada takbir hingga banyaknya fungsi yang kalau diturunkan menghasilkan 5x pangkat 4. Ya. Dengan kata lain, berapapun nilai C, ya, berapapun nilai C, ketika diturunkan, maka X pangkat 5 tambah C ini akan menjadi 5X pangkat 4. Ya. Nah, sehingga ini dinamakan suatu integral tak tentu. Ya. Nah, jadi ketika kita mengerjakan soal seperti ini, ya, ketika kita mengerjakan soal semacam ini, ya, ini artinya apa? Ya, berarti kita diminta untuk mencari ya, fungsi yang apabila diturunkan menghasilkan fx. Ya. Jadi apa artinya integral fx dx? Ya, itu fungsi yang apabila itu diturunkan menghasilkan fx. Ya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan misalnya integral integral 2x dx. Nah, ini apa artinya? Ya. Ini artinya adalah fungsi yang apabila diturunkan menghasilkan 2x. Fungsi mana? Fungsi mana yang ketika diturunkan menghasilkan 2x? Fungsi mana yang ketika diturunkan menghasilkan 2x? X kuadrat plus C. Ya, siapa yang jawab tadi? Fikih, Pak. Oh ya, Vicky. Vicky mendapat skor 4. Oh. Ya. Jadi integral 2x dx itu adalah x pangkat 2 ditambah T. Ya. Di mana C ini adalah konstanta. Ya. Nah, mengapa x kuadrat ditambah C? Karena ketika x kuadrat ditambah C ini diturunkan, itu akan menghasilkan 2x. Ya. Nah, sekarang misalnya integral dari E pangkat X. Nah, ini apa nih? Ya. Integral E pangkat X dx adalah fungsi yang apabila diturunkan menghasilkan E pangkat X. Ya. Jadi apa? Integral E pangkat X dx. XE tambah C. Diulang? XE plus XE. C. Ini. Iya, Pak. XE tambah C. X pangkat E maksudnya. X pangkat E. Ya. X pangkat E gitu. Iya, Pak. Tambah. Salah. Masih salah.
Oke, siapa yang mau memperbaiki? E pangkat X plus Ya. C, Pak. Ya, betul ya. E pangkat X. Terbalik tadi itu, sayang. E pangkat X. Ya. Nah, itu. Tadi siapa? Vicky tadi. Yang menjawab Vicky bukan tadi. Iya, Pak, Vicky. Oke, Vicky mendapat skor. Lanjut lagi. Ya. Nah, jadi itu saya sudah perkenalkan mengenai makna ya, mengenai makna dari integral tertentu. Ya, makna dari integral tertentu seperti itu. Ya. Nah, jadi sekarang kita coba tuliskan ya beberapa rumus ya yang sering digunakan ya. Rumus yang sering digunakan. Ya anggaplah misalnya ini rumus 1. Itu adalah integral dari U pangkat N DU itu sama dengan 1 per tambah 1 kali U pangkat N tambah 1 tambah C. Itu adalah rumus yang pertama. Ya. Ini rumus 2. Nah, sebentar, untuk rumus pertama ini, ya, nilai N tidak boleh sama dengan min 1. Tidak boleh sama dengan min 1. Nah, sekarang kalau misalnya N-nya min 1, rumus apa yang dipakai? Ya? Bagaimana kalau misalnya N-nya min 1? Maka kita gunakan rumus yang lain. Ya. Itu integral U pangkat min 1 U pangkat min 1 atau integral 1 per U DU ini sama dengan logaritma natural dari harga mutlak U ya, ditambah C. Nah, itu kalau misalnya N-nya min 1. Ya. Kalau N-nya min 1, maka yang diberlakukan adalah rumus 2. Ya. Nah, kemudian rumus 3. Ya. Itu adalah integral dari A pangkat U. A pangkat U DU sama dengan 1 per logaritma natural dari A kali A pangkat U tambah C. Kemudian setelah itu integral rumus 4 ya. Integral U ya. Itu sama dengan U ditambah C. Nah, kemudian rumus 5 yang apa ini satu dalil ya. Jadi ketika integral dari A1
A1 U1 tambah A2 U2 A2 U2 dan seterusnya hingga AN UN DX itu sama dengan A1 integral U1 DX ditambah A2 integral U2 DX dan seterusnya hingga AN. AN UN DX. Ya, seperti itu. Nah, di mana di sini A1, A2, dan seterusnya hingga AN. Ini adalah konstanta. Dan U2, terusnya UN ya, merupakan masing-masing fungsi dalam X dari X. Nah, kita sebuah contoh ya. Kita sebuah contoh. Contoh 1 ya. Tentukan integral dari misalnya saja 3 X pangkat 5 tambah 7 pangkat X kurang 18. Dikurangi 18 atau dikurangi 18 per X ditambah 5. Misalnya seperti ini. Nah, di sini ada beberapa rumus yang digunakan sekaligus, ya. Misalnya untuk yang X pangkat 5, kita akan menggunakan rumus yang ini, rumus 1. Ya. Nah, kemudian untuk yang E pangkat X ini, kita akan menggunakan yang belum ya. Nah, ini anggap saja rumus ini diganti ini rumus 5 ya.
Kemudian ada rumus 4-nya ini. Ini ada yang lupa ya. Terlewat. Rumus 4. Nah, rumus 4 yang ini. Integral E pangkat U. Pangkat U du ya. Itu sama dengan E pangkat U tambah C. Itu rumus 4-nya ya. 5 ini, kemudian langsung ke dalil ini. Ya. Nah, jadi untuk yang pertama kita menggunakan rumus 1. Ini yang untuk pangkat. Kemudian yang kedua ini E pangkat X, kita gunakan rumus yang rumus 4. Nah, kemudian apalagi 18 per X, kita gunakan rumus 2. Nah, kemudian yang 5 ini kita gunakan rumus 5. Kita jawab sekarang, kita praktekkan. Integral ini yang ditanyakan. Ya. Ini sama dengan ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, integralnya memuat 4 suku ya, suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku 4 ya. Karena memuat lebih dari satu suku, maka kita bisa menggunakan dalil ini ya. Nah, sehingga ini bisa disederhanakan, bisa dinyatakan dengan cara yang lain. Ini sama dengan 3, ini adalah 3, nah, perhatikan betul nih koefisiennya 3. Jadi A1-nya bernilai 3. Jadi 3 dikali integral X pangkat 5. Nih, ya. Pangkat 5 dx itu ya. Lanjut plus 7. Plus 7 ya, ini adalah A2-nya ya, A2 nilainya 7. 7 integral E pangkat X. Itu ya. Lanjut lagi setelah 7 min 18 ya. Di sini A3-nya bernilai min 18 ya. A3-nya bernilai min 18 integral 1 per X. 1 per X dx itu dan ditambah 5 integral dx ya. Nah, ini sudah ada rumusnya masing-masing ya. Untuk yang X pangkat 5 ada rumusnya, yang E pangkat X ada rumusnya, yang 1 per X ada rumusnya, yang dx ada rumusnya ya. Nah, berarti sama dengan lanjutkan ya. 3 dikali, nah ini ada 3-nya, 3 dikali nah 1 per N tambah 1. 1 per 5 tambah 1. Ya, kita pakai rumus yang pertama nih. Rumus yang ini. Ya. Nah, 1 per 5 tambah 1 dikali X pangkat 5 plus 1. Itu. Ya. Kemudian berikutnya ditambah 7. Ditambah 7 ya. Integral E pangkat X ya, yaitu E pangkat X. Itu ya. Dan dikurangi 18 dikali integral 1 per X dx. Ini pakai yang mana? Pakai yang ini ya, logaritma natural ya. Kita pakai ini 18 dikali logaritma natural. Nah, dari harga mutlak X. Nah, itu ya, ditambah 5 ya. 5 dikali integral dx ya. Integral dx itu adalah ini ya. Jadi X tambah T. Ya. Nah, sama dengan
Kalau kita sederhanakan, 3/6 jadinya setengah. Setengah X pangkat 6. Pangkat 6 ditambah 7. Pangkat X kurangi 18 kali logaritma natural X. Ini. Ditambah 5X ditambah C. Jadi ini jawaban akhirnya. Ya, ini jawaban akhirnya. Nah, silakan dari contoh satu ini kalau ada yang mau ditanyakan. Saya berikan kesempatan untuk bertanya. Untuk contoh satu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, ya. Kita contoh 2. Tentukan integral misalnya ini adalah akar X ditambah 7 X pangkat 3 ya, kurang 5 dikali ya, 2 pangkat X. Nah, misalnya seperti ini. Nah, di sini ada 3 suku ya, suku pertama, suku kedua, suku ketiga ya. Nah, kita kerjakan satu demi satu artinya. Nah, sehingga integral ini sama saja dengan integral integralnya masih sama yang ini. Tapi akar X itu diganti menjadi apa? Ya. Akar X itu sama saja dengan X pangkat setengah. X pangkat setengah. Nah, kalau kita perhatikan, ya, di sini ada berapa suku? Ya, suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Ya, kita kerjakan satu demi satu. Ya. Untuk yang suku pertama dan suku kedua, masing-masing kita bisa gunakan rumus yang pertama. Rumus yang ini. Untuk suku pertama dan suku yang kedua. Nah, untuk yang ini, ya, suku ketiga kita bisa gunakan rumus yang rumus 3 ini. Nah, coba kita kerjakan sama dengan ya, integral X pangkat setengah integral X pangkat setengah X pangkat setengah dx. Nah, kemudian ditambah 7. Ditambah 7 dikali integral X pangkat 3. Ini yang suku kedua. Ya. Nah, suku ketiga dikurangi 5. Kurangi 5 dikali integral ya, 2 pangkat X. 2 pangkat X. Ya. Sama dengan, nah kita kerjakan satu-satu. Ya. Yang suku pertama ini adalah pakai rumus satu tadi, ya, rumus pertama, itu sama saja dengan 1 per setengah ditambah 1.
setengah ditambah 1 kali X pangkat ya, setengah tambah 1 juga. Itu adalah suku yang pertama. Kemudian ditambah 7 dikali 1/3 tambah 1 kali X pangkat 3 tambah 1. Kemudian dikurangi 5 dikali 1/4 logaritma natural dari 2 ya. Nih. Kali 2 pangkat X. Ya, ditambah C. Ya. Nah, sama dengan suku pertama ini kalau kita uraikan ya, itu menjadi 2/3 dikali X pangkat 3/2. Ya. Nah, lanjut lagi ditambah 7 dikali 1/4 ya. 7 dikali 1/4 adalah 7/4. 7/4 dikali X pangkat 4. Ya. Dan dikurangi 5 per logaritma natural 2 dikali 2 pangkat X. Ditambah C. Nah, ini C-nya konstanta. Ya. Jadi jawabannya adalah ini. Ya. Demikian juga halnya yang tadi. Ini C-nya konstanta. Nah, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan dari contoh 1 dan contoh 2. Dari contoh 1 dan contoh 2 barangkali ada yang mau ditanyakan. Tidak ada yang mau tanyakan? Ya, baik. Kita keluar dari link yang ini, kita masuk dari link yang satunya lagi ya. Terima kasih.